Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas, Senin 20 Maret 2023. Mari kita menyiapkan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kasih setiamu yang menopang hidup kami. Sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema yang kita renungkan, Saulus bertobat. Firman Tuhan terambil di dalam Kisah Para Rasul, pasal 9, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-20. Namun saya akan membacakan dari ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Keluarga damai, kita bisa melihat Saulus yang sebelumnya adalah orang yang paling membenci akan pengikut-pengikut Kristus. Bahkan di dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, dengan surat kuasa dari Mahkamah Agama untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Kristus untuk dimasukkan ke dalam penjara, bahkan tidak sedikit ada yang dianiaya. Maka pada saat itulah Tuhan Yesus menjumpai Saulus dalam satu peristiwa di mana ada cahaya yang sangat terang dan itu mengelilingi Saulus bersama dengan rombongan, dan Saulus rebah. Dan disitulah Saulus bertanya, "Siapakah engkau?" Ketika memanggil nama Saulus, Saulus, "Mengapakah engkau menganiaya aku?" Keluarga damai, ini satu pernyataan daripada Tuhan kepada Saulus, bahwa ketika Saulus menganiaya pengikut-pengikut Kristus, itu sama saja Saulus sedang menganiaya Kristus. Maka itu Kristus mendatangi dengan suara, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu Tuhan Yesus menegaskan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Dan pada saat itulah Saulus mengalami pertobatan. Saulus bertobat. Apa yang menjadi tanda pertobatan daripada Saulus? Yaitu yang pertama, Saulus yang sebelumnya itu membenci, tetapi berubah menjadi mengasihi. Kalau kita memperhatikan kisah daripada pertobatan Saulus ini, di mana sebelumnya Saulus itu sangat membenci, tetapi berubah.
Dan perubahan itu menjadi tanda pertobatan, yaitu mengasihi. Mengasihi Yesus, sampai pada akhirnya Saulus berubah namanya menjadi Paulus. Dan hidup daripada Paulus bukan lagi untuk diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bahkan dia pada akhirnya bukan memenjarakan, tetapi dia sendiri dipenjarakan karena Kristus. Ini merupakan satu tanda bahwa sungguh Saulus itu bertobat dari yang membenci menjadi mengasihi. Yang kedua, tanda daripada Saulus bertobat adalah di mana Saulus yang sebelumnya itu menjauhi daripada Yesus, tetapi sekarang berubah menjadi mengikuti, menuruti dari apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Keluarga damai, tanda Saulus bertobat jelas sekali nampak di dalam perubahan hidup daripada Saulus. Di mana Saulus yang sebelumnya itu membenci, menjauhi, tetapi sekarang mengasihi dan mengikuti akan Yesus. Bagaimana dengan pertobatan kita? Apakah kita ini sudah sungguh bertobat di dalam mengikut Yesus? Kalau sudah bertobat, apa tanda yang kita miliki? Apakah sekarang ini kita menjadi lebih mengasihi Tuhan, lebih mengikuti dan menuruti akan firman Tuhan? Atau kita masih menuruti diri kita sendiri? Maka itu biarlah melalui renungan pada saat ini, kita mengikuti teladan akan Saulus. Saulus bertobat menjadi Paulus, dari Saulus menjadi Paulus, dari yang membenci menjadi mengasihi, dari yang menjauhi menjadi mengikuti. Biarlah ini juga menolong kita supaya hidup kita sungguh berbuah dari pertobatan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami supaya melalui keteladanan Saulus bertobat ini menjadikan tanda bagi kami. Sudahkah kami juga mengalami pertobatan sebagaimana Saulus menjadi Paulus? Tolonglah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, Tuhan Yesus memberkati. Amin.